Cara sederhana yang bisa kita lakukan supaya mobil kita awet, yaitu dengan memperhatikan beberapa cairan yang ada di mobil. Oke, nomor satu adalah oli mesin. Untuk oli mesin bensin dan oli mesin diesel, dia sangat berbeda, komposisinya berbeda. Kalau yang buat mesin bensin, kodenya adalah S atau spark. Tapi kalau buat mesin diesel, kodenya adalah C, artinya combustion. Kemudian gunakanlah oli dia yang grade kualitasnya bagus. Di sini untuk menandakan grade kualitas dari oli, ini adalah huruf kedua ya. Semakin dia mendekati Z, maka kualitasnya akan semakin bagus. Oli ini grade-nya adalah C. Ini sudah lumayan bagus ya. Kemudian gunakanlah oli itu yang TBN-nya tinggi. Karena semakin tinggi nilai TBN, maka olinya akan lebih awet. Kemudian gantilah oli mesin itu setiap 5.000 km atau paling tidak 3 bulan. Meskipun ada ya, oli mesin itu kemampuannya sampai 10.000 km, tapi lebih baik kita mengganti oli mesin itu setiap 5.000 km. Karena sering saya memperhatikan untuk mesin yang ganti olinya itu secara rutin, tidak telat, kondisinya itu kering. Jadi jarang sekali kebocoran oli. Karena untuk seal dari oli dia akan lebih awet ya, dan mesinnya akan lebih kering. Kemudian yang kedua adalah oli transmisi. Untuk oli transmisi, kalau yang transmisinya manual, kita bisa mengganti olinya itu setiap 20.000 km. Kalau yang transmisi matic kayak mobil ini gantinya setiap 40.000 km. Kalau yang matic kita bisa gunakan ATF SP3 kayak ini. Ini harganya kurang lebih 110.000. Kemudian yang ketiga adalah oli gardan. Oli gardan ini juga berbeda-beda. Kalau yang oli gardan biasa itu penggantiannya bareng dengan oli transmisi manual. Jadi setiap 20.000 km. Tapi kalau oli gardannya adalah tipe LSD, itu lebih lama, bisa sampai 100.000 km. Nah, yang selanjutnya adalah minyak rem. Di sebelah sini ini adalah minyak rem. Perhatikan spesifikasi dari mobil kita. Apakah dia menggunakan dot 3, dot 4, ataupun dot 5. Contohnya seperti ini. Ini adalah minyak rem dot 4. Semakin tinggi angka dotnya, ini akan semakin tinggi titik didihnya. Kalau yang titik didihnya lebih tinggi, itu karetnya harus berbeda ya. Karet-karet keep rem, kemudian master rem. Jadi harus disesuaikan dengan spesifikasi di mobil kita. Dan yang selanjutnya adalah oli power steering. Di sebelah sini ini adalah reservoir dari oli power steering. Untuk penggantian oli power steering itu setiap 50.000 km. Kita bisa gunakan oli matic yang ATF SP3 kalau nggak ada oli power steering ya. Tapi ada khusus sendiri buat oli power steering. Oke, selanjutnya adalah air radiator. Reservoirnya di sebelah sini. Oke, untuk air radiator kita bisa mengganti air radiator itu setiap 40.000 km. Dan pergunakanlah coolant ya teman-teman. Karena kalau kita pakai coolant, ini akan ada efek anti karat. Jadi untuk saluran dari pendinginan seperti di water pump, kemudian yang ada di radiator, ini akan lebih awet dan jarang tersumbat ya. Tapi kalau kita pakai air biasa, karat-karat biasanya dia akan menumpuk di bagian kisi-kisi radiator. Jadi akan cepat kotor. Nah, yang selanjutnya adalah minyak kopling. Kalau yang transmisi manual, dia menggunakan minyak kopling
Tapi kalau yang transmisinya matic, ini nggak ada minyak kopling. Lalu untuk penggantian dari minyak kopling manual, ini adalah setiap 40.000 km bareng sama ganti minyak rem ya. Oke, yang selanjutnya adalah di sebelah sini, yaitu oli kompresor AC. Nah, kita bisa ganti untuk oli kompresor AC itu paling tidak 1 tahun sekali. Jadi lumayan lama ya, biar kompresornya itu akan lebih awet. Lalu yang selanjutnya adalah air washer di sebelah sini. Ini kalau kita nggak punya cairan buat washer, lebih baik kita pakai air biasa. Nggak perlu ditambahkan sampo ataupun sabun, karena kalau kita pakai sampo ataupun sabun, biasanya kalau dia berbuih, kemudian buihnya dia mengering, ini akan menyumbat di bagian nozzle yang ada di sini, dan air washernya nggak keluar, jadi dia akan mampet. Tapi lebih baik kita tambahkan konsentrat atau cairan khusus buat cairan kaca ya, jadi biar ada efek daun talas. Nah, yang selanjutnya adalah BBM. Oke, untuk BBM kita harus menggunakan oktan yang tinggi dan setan number yang tinggi, karena kalau kita gunakan BBM yang kualitasnya rendah, saluran dari bahan bakar ini akan cepat mampet, yang ada di injektor, kemudian yang ada di supply pump, dan juga saluran bahan bakar lain. Filter bahan bakarnya juga akan cepat kotor ya. Oke, demikian info kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, share, and comment. Bye.